Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ajutan, NIM J1A1191180 dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Kesehatan Masyarakat, konsentrasi K3 angkatan 2019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran air bagi kesehatan tubuh manusia. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu A. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air merupakan suatu proses penurunan fungsi air yang terjadi di laut, sungai, danau, maupun air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa danau, laut, dan sungai merupakan siklus terpenting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu bagian B, penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat dibedakan dari beberapa bagian, seperti limbah rumah tangga. Dari hal yang kecil, limbah rumah tangga juga bisa menyebabkan polusi air. Limbah rumah tangga ini bisa berupa air sabun, sampah rumah tangga, dan sebagainya, yang terkesan sepele namun memiliki dampak besar untuk kerusakan air. Kedua yaitu limbah industri. Limbah industri atau pabrik juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air terbesar. Biasanya limbah industri ini langsung dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. Limbah yang ketiga yaitu limbah yang berasal dari pertanian. Kegiatan pertanian juga dapat menghasilkan limbah yang mencemari air. Limbah pertanian ini berasal dari pupuk kimia dan pupuk pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman para petani. Yang keempat yaitu penggunaan deterjen. Penggunaan deterjen juga menjadi penyebab pencemaran air. Penggunaan deterjen dan pembuangan limbah deterjen langsung ke dalam air akan menyebabkan pencemaran air. Masalah yang timbul setelah air tercemar adalah dapat mematikan ikan-ikan atau organisme lainnya. Yang kelima yaitu peternakan dan perikanan. Limbah dari sektor peternakan dan perikanan juga mampu menyumbang limbah untuk pencemaran air. Limbah peternakan dan perikanan yang dihasilkan berupa kotoran ternak dan sisa makanan ternak yang tentu juga dapat mencemarkan air. Dan kita masuk pada bagian 3 yaitu dampak pencemaran air bagi kesehatan tubuh manusia. Jika seseorang mengonsumsi air yang tercemar secara terus-menerus, maka akan menimbulkan penyakit di dalam tubuhnya seperti penyakit kolera, disentri, diare, hepatitis A, keracunan timbal, maupun kanker. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. Kedua yaitu disentri. Disentri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut melalui air atau makanan yang tercemar. Beberapa gejala disentri antara lain demam, muntah, sakit perut, dan diare yang parah. Ketiga yaitu diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri dan parasit yang ada di air yang tercemar. Diare biasanya ditandai oleh feses yang encer dan buang air besar secara terus-menerus. Keempat yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis tersebut. Kelima yaitu keracunan timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang bisa ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis berlebih dapat menyebabkan penyakit serut seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan penyakit ginjal. 6 yaitu penyakit polio. Polio merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh poliovirus. Penyakit ini menyebar melalui feses dari pengidap polio. Polio dapat dicegah dengan mudah dengan cara menyebabkan vaksin polio. Penyakit yang ketujuh yaitu penyakit trakoma. Penyakit trakoma merupakan penyakit yang menyerang mata. Penyakit ini disebabkan oleh kontak air langsung dengan mata yang biasanya mengandung logam berat sehingga menimbulkan mata bengkak dan merah.
Oke, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.